Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajmain. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Widya dari Prodi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Baitur Rahmah. Di sini saya akan mempresentasikan materi etika dan hukum kesehatan terkait dengan kode etik kesehatan masyarakat dengan dosen pengampu yaitu Bapak Nova Rikman, Dr. SKM MKes. Pada pembahasan yang akan saya bahas ini terdapat 3 cakupan materi tentang kode etik Kesmas, yaitu yang pertama menjelaskan tentang kode etik kesehatan masyarakat itu sendiri, yang kedua pentingnya kode etik kesehatan masyarakat, dan yang terakhir saya akan membahas kode etik Persakmi dan IAKMI. Pada pembahasan pertama terdapat membahas tentang kode etik kesehatan masyarakat. Di sini sebelum masuk ke materi kode etik kesehatan masyarakat, saya terlebih dahulu akan menjelaskan tentang apa itu kesehatan masyarakat itu sendiri. Di sini saya menjabarkan tentang kesehatan masyarakat sebagai ilmu dan seni untuk mencegah penyakit, memperpanjang hidup, dan meningkatkan kesehatan melalui upaya bersama masyarakat secara terorganisir untuk sanitasi lingkungan, pemberantasan penyakit, pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan sebagainya. Dengan makna bahwa aspek preventif dan promotif adalah lebih penting daripada kuratif dalam rangka peningkatan status kesehatan masyarakat. Kemudian, secara keilmuan, ilmu kesehatan masyarakat merupakan kombinasi dari ilmu pengetahuan, keterampilan, moral, dan etika. Pada pembahasan etika kesehatan masyarakat, dikatakan bahwa diarahkan pada memperpanjang hidup melalui tindakan kolektif atau tindakan sosial untuk mencegah penyakit dan memenuhi kebutuhan menyeluruh dalam kesehatan dengan menggunakan strategi pemberdayaan masyarakat untuk hidup sehat secara mandiri. Ruang lingkup ilmu kesehatan masyarakat diantaranya meliputi epidemiologi, statistik, kesehatan lingkungan, pendidikan kesehatan dan perilaku, administrasi kesehatan masyarakat, gizi masyarakat, kesehatan dan keselamatan kerja, kesehatan reproduksi, dan sistem informasi kesehatan. Di sini dikatakan sebagai etika kesehatan masyarakat merupakan dimensi dari bioetika. Dimaksudkan bahwa sebagaimana halnya etika biomedik dan etika profesi kesehatan, keperawatan, dan lainnya, etika normatif mengacu kepada penerapan dari teori etika, prinsip moral, ataupun aturan-aturan pada situasi khusus atau undang-undang. Bioetika adalah penerapan dari teori etika dan prinsip moral pada kehidupan dan pekerjaan ataupun profesi. Pendidikan profesi perlu didukung oleh body of knowledge, yaitu gerapan ilmu tentunya fungsi teknologi, metodologi ilmu, atau epidemiologian pemanfaatan ilmu. Pendidikan profesi diperoleh melalui pendidikan terarah, terencana, terus-menerus, dan berjenjang. Etika profesi kesehatan yang diarahkan pada memperpanjang hidup melalui tindakan kolektif ataupun tindakan sosial untuk mencegah penyakit dan memenuhi kebutuhan menyeluruh dalam kesehatan dengan menggunakan strategi pemberdayaan masyarakat untuk kehidupan sehat secara mandiri. Kemudian terdapat contohnya, yaitu setiap profesi kesehatan masyarakat harus menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan etika profesi kesehatan masyarakat. Dikatakan bahwa pengamalan etika profesi kesehatan masyarakat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, profesi kesehatan masyarakat lebih mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, hendaknya menggunakan prinsip-prinsip efisiensi dan mengutamakan penggunaan teknologi tepat guna. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, tidak boleh membeda-bedakan masyarakat atas pertimbangan agama, suku, golongan sosial, politik, dan sebagainya. Hak anggota dalam melaksanakan fungsi dan tugas yang harus melaksanakan profesi dan keahliannya. Kemudian pada materi kedua, yaitu kegunaan kode etik kesehatan masyarakat. Kegunaan pada kode etik di sini diarahkan atau diupayakan untuk membantu meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas sebuah profesi dan melindungi klien.
Kegunaan kode etik bagi profesi kesehatan masyarakat. Yang pertama dikatakan sebagai kode etik membantu meningkatkan kepercayaan publik. Yang kedua, terhadap integritas sebuah profesi dan melindungi klien dalam hubungan dan tanggung jawab seorang kesehatan masyarakat yang profesinya kepada klien dan kesejahteraan mereka mencakup penegakan dalam kepercayaan dan komunikasi kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga, tanggung jawab seseorang kesehatan masyarakat yakni memberikan perhatian pada penuh terhadap pasien. Misalnya, selain itu, konselor harus menjaga kerahasiaan klien yang hal itu merupakan privasi dan sumber kepercayaan klien. Konselor membuktikan keahlian dalam komunikasi dengan memberikan informasi tentang kualifikasi, misalnya memberikan informasi tentang hasil yang dicapai dalam konseling. Kode etik kesehatan masyarakat merupakan landasan moral dan pedoman tingkah laku profesional yang dijunjung tinggi, diamalkan dan diamankan oleh setiap anggota profesi kesehatan masyarakat. Kode etik kesehatan masyarakat wajib dipenuhi dan diamalkan oleh pengguna dan anggota organisasi tingkat nasional, profesi, dan kabupaten ataupun kota. Di sini terdapat contohnya, yaitu dalam hal untuk menjunjung dan menegakkan sebuah kode etik kesehatan masyarakat, seorang kesehatan masyarakat perlu mengikuti pendidikan tentang kesehatan masyarakat agar mengerti dan paham akan kode etik itu sendiri. Dikatakan bahwa dalam menegakkan ataupun melaksanakan kode etik profesi kesehatan masyarakat, seorang ahli profesi kesehatan masyarakat harus mengenal betul terlebih dahulu bagaimana kode etik itu sendiri dan berupaya dan nantinya akan bermanfaat untuk orang banyak dengan kajian dia memahami terlebih dahulu bagaimana kode etik itu terlaksana dan bagaimana kode etik itu diterapkan pada masyarakat banyak. Karena kesehatan masyarakat sebagai ilmu dan seni untuk mencegah penyakit, memperpanjang masa hidup, dan meningkatkan kesehatan melalui upaya bersama masyarakat secara terorganisir untuk sanitasi lingkungan, pemberantasan penyakit, dan sebagainya, maka akan mengandung aspek preventif dan promotif adalah lebih penting dari kuratif. Pendekatan preventif promotif yang melibatkan keikutsertaan masyarakat mempunyai implikasi bahwa klien profesi kesehatan masyarakat bukanlah individu tetapi masyarakat dalam melaksanakan upaya kesehatan masyarakat tersebut. Kemudian pada poin ketiga saya membahas tentang mengemukakan kode etik persakmi dan iakmi. Di sini kode etik itu tersendiri terdiri dari beberapa bab, yaitu yang bab pertama membahas tentang kewajiban umum. Terdapat pada pasal yang pertama, yaitu berbunyi setiap profesi kesehatan masyarakat harus menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan etika profesi kesehatan masyarakat. Kemudian pada pasal yang kedua berbunyi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, profesi kesehatan masyarakat lebih mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Kemudian pada pasal yang ketiga, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya hendaknya menggunakan prinsip efektivitas, efisiensi, dan mengutamakan penggunaan teknologi tepat guna. Kemudian pada pasal yang keempat berbunyi dalam melakukan tugas dan fungsinya tidak boleh membeda-bedakan atas pertimbangan agama, suku, golongan, sosial, politik, dan sebagainya. Kemudian pada pasal yang kelima berbunyi dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya hanya melaksanakan profesi atau keahliannya. Kemudian pada bab kedua berbunyi tentang kewajiban terhadap masyarakat yang terdiri dari yang berbunyi pada pasal 6 mengatakan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selalu berorientasi kepada masyarakat sebagai satu kesatuan yang tidak terlepas dari aspek sosial, ekonomi, politik, psikologis, dan budaya. Kemudian pada pasal 7 berbunyi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus mengutamakan pembinaan kesehatan dan menyangkut orang banyak. Kemudian pada pasal yang ke-8 berbunyi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus mengutamakan pemerataan dan keadilan. Dan pada pasal yang ke-9 berbunyi
dalam pembinaan kesehatan masyarakat harus mengutamakan pendekatan menyeluruh, multidisiplin, dan lintas sektoral serta mementingkan usaha-usaha promotif, preventif, protektif, dan pembinaan kesehatan. Lalu pada pasal yang ke-10 berbunyi, upaya pembinaan kesehatan masyarakat hendaknya didasarkan pada fakta-fakta ilmiah yang diperoleh dari kajian-kajian atau penelitian. Dan kemudian pada pasal yang ke-11 berbunyi, dalam pembinaan kesehatan masyarakat hendaknya mendasarkan pada prosedur dan langkah-langkah yang profesional yang telah diuji melalui kajian-kajian ilmiah. Lalu pada pasal yang ke-12 dikatakan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus bertanggung jawab dalam melindungi, memelihara, dan meningkatkan kesehatan penduduk. Kemudian pada pasal yang ke-13 berbunyi, dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus berdasarkan antisipasi ke depan, baik yang menyangkut masalah kesehatan maupun masalah lain yang berhubungan atau mempengaruhi kesehatan penduduk. Kemudian pada bab yang ketiga membahas kewajiban terhadap profesi kesehatan lain dan profesi luar bidang kesehatan. Pada pasal 14 berbunyi tentang dalam melakukan tugas dan fungsinya harus bekerja sama dan saling menghormati dengan anggota profesi lain tanpa dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan keyakinan, agama, suku, golongan, dan sebagainya. Lalu pada pasal 15 berbunyi tentang dalam melakukan tugas dan fungsinya bersama-sama dengan profesi lain hendaknya berpegangan pada prinsip-prinsip kemitraan, kepemimpinan, dan pengambilan prakarsa dan kepeloporan. Kemudian pada bab yang keempat membahas tentang kewajiban terhadap profesi, terdapat pada pasal 16 dengan bunyi, ahli kesehatan masyarakat hendaknya bersikap proaktif dan tidak menunggu dalam mengatasi masalah. Kemudian pada pasal yang ke-17 berbunyi, kesehatan masyarakat hendaknya senantiasa memelihara dan meningkatkan profesi kesehatan masyarakat. Kemudian pada pasal yang ke-18 berbunyi, dikatakan bahwa ahli kesehatan masyarakat hendaknya senantiasa berkomunikasi, membagi pengalaman, dan saling membantu di antara anggota profesi kesehatan masyarakat lainnya. Kemudian pada bab yang kelima membahas tentang kewajiban terhadap diri sendiri. Dikatakan pada pasal 19 yang berbunyi, profesi kesehatan masyarakat harus memelihara kesehatannya agar dapat melaksanakan tugas profesinya dengan baik. Kemudian pada pasal yang ke-20 berbunyi, ahli kesehatan masyarakat senantiasa berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian pada bab ke-6 yaitu bab penutup dikatakan bahwa pada pasal 21 dengan bunyi, setiap anggota profesi kesehatan masyarakat dalam melaksanakan tugas sehari-hari harus berusaha dengan sungguh-sungguh memegang teguh kode etik kesehatan masyarakat di Indonesia saat ini. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Semoga dengan adanya materi yang saya sampaikan, para pembaca ataupun para audiens dapat mengambil hal-hal positif atau pembelajaran yang dapat ditangkap dari presentasi yang saya tampilkan. Apabila dalam penyampaian terhadap kesalahan kata maupun ucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.